Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Dianti, salah satu utusan lomba video layanan informasi dengan topik bidang pribadi yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Batu Sangkar dengan judul materi yaitu 4 tipe kepribadian manusia. Pertama, sanguinis, kedua, melankolis, ketiga, plekmatis, terakhir, koleris. Sebelum kita membahas 4 tipe kepribadian, kita harus tahu kepribadian itu apa sih? Kepribadian adalah suatu sistem diri dalam diri individu sebagai wujud dari perorganisasian dalam dirinya yang bersifat dinamis, mengikuti keadaan mental seseorang dan bersifat unik atau khas. Menurut Zuber, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Kepribadian bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri kepribadian yang sehat. Pertama, kemampuan dalam diri sendiri secara realistik bisa menilai diri apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, dapat menerima tanggung jawab. Dia memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah dalam kehidupan yang dihadapinya. Ketiga, mempunyai sifat mandiri terhadap cara berpikir, bertindak, memiliki kemampuan mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, bisa menilai situasi secara realistik dan juga dapat menghadapi segala keadaan dalam kehidupan yang dialaminya secara realistik, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang begitu sempurna. Dan ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Pertama, mudah marah atau tersinggung. Kedua, sering merasa tertekan, stres atau depresi. Ketiga, kebiasaan berbohong. Keempat, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas 4 tipe kepribadian manusia. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis sering dijuluki sebagai kepribadian yang populer karena memiliki kepandaian dalam hal persuasif dan ingin terkenal di lingkungan. Orang yang memiliki tipe kepribadian sanguinis memang cenderung untuk terbuka, bahkan super terbuka. Mereka senang berbicara, mudah beradaptasi dengan lingkungan, kepribadian yang ramah dan hangat, responsif, dan cukup humoris. Ciri-ciri orang sanguinis yaitu seperti suka bersenang-senang, mudah bergaul dengan orang lain, punya energi yang besar, mudah beradaptasi, impulsif, selalu optimis, cenderung ekstrovert, aktif dan punya selera humor yang baik. Karir untuk seorang sanguinis adalah aktor, pengacara, direktur atau pemimpin perusahaan, pimpinan badan penanggulangan bencana, hingga manajemen pemasaran. Berbagai profesi tersebut akan diuntungkan dengan sifat-sifat sanguinis yang cenderung ekstrovert, optimis, dan mudah bergaul atau membangun relasi dengan orang lain. Yang kedua, melankolis. Melankolis adalah seseorang yang serius dan juga tertutup, namun di sisi lain juga cerdas serta bisa berpikir kritis dalam menghadapi berbagai masalah dan juga situasi. Mereka dapat mengerjakan suatu hal dengan jauh dan juga sikap tekun dibandingkan tipe lainnya. Untuk mencapai target, tipe ini memang jagonya. Mereka sangat memahami setiap hal demi tahap, dan mereka menjalani sebagai besar hidupnya dengan hal-hal yang cenderung serius. Ciri-ciri orang melankolis yaitu sangat detail, menjunjung tinggi kualitas, taat aturan, cenderung introvert dan tertutup, tepat waktu dan teliti. Pekerjaan yang cocok untuk orang melankolis, pertama, pustakawan, penulis, desainer, dan dokter hewan. Yang ketiga, plekmatis. Mereka adalah pendengar yang sabar dan tentu saja membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang di dekatnya. Kebanyakan orang merasa tenang bila berhadapan dengan si plekmatis ini, karena mereka memang tak banyak menuntut serta mau menerima apa adanya. Kebutuhan dasar dari karakter plekmatis adalah penghargaan dari orang-orang lainnya.
Namun, terkadang berhadapan dengan orang-orang pragmatis juga dapat membuat Anda menjadi serba salah. Mereka terkadang perlu dimotivasi agar dapat maju dan bergerak. Ciri-ciri orang pragmatis yaitu seperti pembawaan tenang atau kalem, setia pada pasangan dan keluarga, sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru, cenderung menghindari konflik, dan sering jadi penengah dalam suatu masalah dan sering ikut menjadi relawan. Pekerjaan yang cocok untuk orang pragmatis adalah: pertama, spesialis hubungan masyarakat atau public relations specialist. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, polisi atau pengawas. Keempat, detektif. Kelima, psikiater, dan masih banyak yang lain. Yang terakhir, koleris. Koleris adalah kepribadian yang dikenal sebagai orang yang keras, tegas, mandiri, dan cenderung sangat menuntut. Selain memiliki energi yang besar untuk menghadapi dan melakukan hal-hal yang sulit, mereka juga memiliki dorongan dan keyakinan yang kuat akan kemampuan yang mereka miliki. Mereka pantang menyerah, tidak ada namanya kegagalan dalam kamus mereka. Bila mereka gagal, mereka akan terus mencoba dan mencoba lagi. Dan biasanya siapapun yang mencoba menghalangi niatnya untuk mencapai tujuannya akan dianggap sebagai sebuah tantangan yang harus ia taklukkan. Ciri-ciri orang koleris yaitu cerdas, tidak terlalu ramah, lebih suka bekerja sendiri, cenderung keras kepala, konsisten dengan tujuannya, dan percaya diri. Orang dengan tipe kepribadian koleris biasanya dominan. Sifat dasarnya adalah mengatur. Umumnya, orang-orang koleris adalah pekerja keras dan selalu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Pekerjaan atau posisi mereka dalam pekerjaan pun biasanya menantang. Ciri-ciri pekerjaan orang koleris yaitu entrepreneur. Tidak semua orang punya keinginan menjadi entrepreneur, apalagi pekerjaan ini cukup berisiko serta belum tentu memberikan penghasilan yang tetap setiap bulannya. Namun, seorang koleris justru melihat ini sebagai tantangan sehingga banyak dari mereka yang memilih karir sebagai entrepreneur. Kedua, pemimpin perusahaan. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki seorang koleris akan memudahkan jalannya untuk menduduki jabatan tinggi di sebuah perusahaan. Sifatnya yang mendominasi membuatnya disegani oleh orang-orang di lingkungan kerja. Yang ketiga, motivator. Seorang koleris biasanya punya pengaruh yang kuat dalam kelompoknya. Itulah mengapa selain sebagai pemimpin, sifat ini juga bisa menjadikan sebagai motivator yang andal. Karena apa yang disampaikan atau dicontohkan olehnya mampu meyakinkan orang lain. Dan kekurangan tipe koleris ini yaitu sikapnya yang dominan dan taktis menyebabkan orang koleris menjadi tidak sabar dan cepat marah. Orang koleris juga senang memerintah, terlalu kaku dan keras, terlalu senang bekerja, dan tidak suka bersenang-senang. Hal ini bisa saja menyebabkan mudah stres. Pada kondisi tertentu, orang dengan kepribadian koleris akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan tidak menyukai hal-hal yang berkaitan dengan air mata. Selanjutnya, kelebihan koleris. Tidak sulit menemukan kelebihan yang ada pada diri seorang koleris. Seorang koleris senang memimpin dan memiliki jiwa kepemimpinan alami, senang berorganisasi, dan selalu berani dalam menghadapi masalah. Bagi orang koleris, masalah ada untuk dihadapi dan wajib mencari solusinya secara praktis, efisien, dan bergerak cepat. Tantangan yang ada di depan mata pun akan dihadapi dengan tenang meski dalam kondisi tidak menyenangkan atau darurat. Jika seorang koleris berada di titik kegagalan, maka ia akan menjadikan kegagalan tersebut sebagai pelajaran dan menelaah apa yang menyebabkan kegagalan tersebut terjadi. Orang koleris tidak akan meratapi apalagi putus asa terhadap kegagalan tersebut. Orang koleris juga sangat bekerja keras untuk mencapai target, memiliki visi dan misi yang jelas, serta memiliki integritas dan profesionalitas. Satu hal lagi, koleris adalah sosok yang mandiri dan cenderung mampu untuk membuat sebuah keputusan. Dan dari materi yang telah disampaikan tadi, kamu termasuk yang mana nih? Sanguinis, yaitu suka bersenang-senang, mudah bergaul dengan orang lain,
punya energi yang sebesar, cenderung ekstrovert, aktif dan punya selera humor yang baik, atau melankolis, sangat detail, menjunjung tinggi kualitas, taat aturan, dan tepat waktu dan teliti, atau koleris, tidak terlalu ramah, cerdas, lebih suka bekerja sendiri, cenderung keras kepala, konsisten dengan tujuannya dan percaya diri, dan atau pragmatis, yaitu pembawaan tenang atau kalem, setia pada pasangan dan keluarga, sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru, atau sering jadi penengah dalam suatu masalah dan sering ikut menjadi relawan. Sekian penampilan video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.